Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang saham yang harganya 5 ribuan. Nah, apakah saham 5 ribuan bagus untuk kita investasi? Yang mana di sini cuman 5.000 kita bisa mendapatkan satu lot saham, yaitu setara dengan 100 lembar saham. Adapun jawabannya yaitu tidak bagus ya. Jangan beli saham 5 ribuan. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Di sini saya sudah membuat 3 alasan kenapa kita tidak boleh untuk membeli saham yang harganya 5 ribuan. Alasan yang pertama yaitu sudah pasti perusahaannya jelek ya. Alasan yang kedua yaitu kita bisa rugi 100%. Kemudian alasan yang ketiga yaitu masih banyak saham yang lebih bagus dari harga yang 5 ribuan. Kita akan bahas yang terlebih dahulu yaitu perusahaan jelek. Harga saham Rp5.000 adalah harga yang paling rendah di pasar modal. Artinya tidak ada saham yang di pasar modal yang harganya di bawah 5 ribuan. Nah, artinya perusahaan yang mempunyai harga saham di 5 ribuan sudah dipastikan itu adalah perusahaan yang jelek ya teman-teman. Kemudian perlu diperhatikan, tidak semua perusahaan di pasar modal itu bagus ya. Oke, di sini kita akan simulasikan ya teman-teman. Di sini saya kemarin sudah membeli saham yang harganya di 5 ribuan di aplikasi Ajaib. Sekarang kita masuk saja di aplikasi Ajaib. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di aplikasi Ajaib, namun di sini saya menggunakan website ya, agar tampilannya lebih besar. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat di menu portofolio ini. Kemudian kemarin saya sudah membeli satu saham yang harganya cuman Rp5.000. Nah, di sini saya kemarin membeli saham Sebat ini ya. Bisa kita lihat di sini saya mempunyai 250 lot atau setara dengan 2.500 lembar, teman-teman. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk info lebih lanjutnya ya. Kita bisa lihat di detail. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafik dalam satu hari ini itu tidak ada pergerakan ya, teman-teman, yaitu mentok di Rp50 atau di kisaran harganya Rp5.000. Bisa kita lihat juga dalam satu minggu, 1 bulan, 3 bulan untuk grafiknya tidak berubah yaitu di Rp50. Nah, dalam satu tahun juga tidak berubah ya, teman-teman. Artinya harga saham ini itu stagnan di Rp50, berbeda dengan saham yang lainnya. Contohnya di sini kita akan coba membuka saham yang Sido ini. Nah, bisa kita lihat untuk grafik dalam satu hari ini itu terjadi penurunan naik seperti ini. Artinya di sini masih ada transaksi saham jual beli di perusahaan Sido ini. Sedangkan untuk yang disebat ini itu kemungkinan tidak ada transaksi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat lagi di menu case statistik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ROA, ROE, GVM, OPM dan lain sebagainya. Di sini minus ya, teman-teman. Artinya sangat buruk sekali, teman-teman. Kalau nilai ROA, ROE-nya minus. Nah, untuk pembahasan tentang ROA dan juga ROE itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Silakan untuk ditonton ya. Kemudian bisa kita lihat juga untuk IPS, PBP, RPS dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk finansial. Nah, bisa kita lihat untuk laporan keuangannya ya teman-teman. Ini di tahun 2021 di kuartal ke-1 sampai dengan kuartal ke-3. Sedangkan untuk kuartal keempatnya itu tidak ada, teman-teman. Nah, kemudian untuk di tahun 2022 juga tidak ada tampilannya. Kemungkinan sebentar lagi saham Sebat ini akan delisting atau dihapus dari pasar modal ya. Semoga saja itu tidak terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda seperti ini, teman-teman, tanda silang. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus. Artinya saham ini lagi di pemantauan khusus ya. Nantinya kalau seandainya saham ini tidak berguna lagi di pasar modal, maka akan di delisting atau dihapus. Maka kita akan mengalami kerugian 100%, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk perusahaan ini jelek, bisa kita lihat di profit marginnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat di kuartal pertama itu net income-nya minus 8,40 B. Kemudian di kuartal kedua mengalami penurunan lagi yaitu 12,20 B. Nah, bisa kita lihat untuk profit marginnya ini mengalami penurunan, artinya saham ini sangat jelek sekali ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk balance sheet-nya bisa kita lihat untuk debt equity ratio, artinya utangnya itu mengalami kenaikan, teman-teman.
Artinya perusahaan ini itu menambah hutang dia untuk mengoperasionalkan perusahaan ini ya. Bisa kita lihat di sini di kuartal kedua hutangnya bertambah di kuartal ketiga. Nah, kemudian untuk arus kasnya bisa kita lihat di sini. Untuk yang investing di sini minus ya. Kemudian di kuartal ketiga juga minus. Nah, sampai sekarang di tahun 2022 seharusnya di sini ada datanya teman-teman, namun perusahaan ini tidak memberikan data. Nah, jadi sudah kebayang ya kenapa saya menyebutnya perusahaan yang jelek. Bisa kita lihat dari laporan keuangannya, yang mana labanya itu minus teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu bisa rugi 100%. Nah, bisa kita lihat saham yang 5 ribuan itu tidak akan bisa turun ya teman-teman. Nah, di sini kemarin saya mempunyai prinsip ketika sahamnya itu 5.000 itu tidak akan turun, kemudian kemungkinan besarnya akan naik ya, dan kita akan mengalami kerugian. Ternyata prinsip saya itu salah. Adapun sebaliknya, saham yang di harga 5 ribuan itu hanya ada yang jual saja, kemudian pembelinya tidak ada. Nah, seandainya kalau kita ingin membeli, maka kita akan langsung mendapatkan saham tersebut tanpa ngantri, teman-teman. Artinya di sini saham yang 5 ribuan ini itu hanya ada penjual tapi tidak ada pembeli. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Sekarang kita masuk lagi ke aplikasi Ajaib ya. Nah, adapun cara melihatnya kita bisa lihat di order book, teman-teman. Nah, adapun order book yang ini ya, bisa kita lihat di sini ada buy lot, kemudian bid, ask, kemudian allot. Nah, untuk ask dan allot ini adalah kolom dari penjual, kemudian untuk buy lot, kemudian bid ini adalah kolom untuk pembeli. Bisa kita lihat untuk yang buy lot tidak ada sama sekali, artinya tidak ada orang yang berminat untuk membeli saham ini. Namun di sini hanya ada orang yang menjual saham, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, orang yang ingin menjual di harga 50, di sini ada 1.500.000 lot, kemudian di harga 51 ada 81.000 lot dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ciri-ciri saham yang tidak bagus ya teman-teman, artinya hanya ada penjual, tidak ada pembeli. Nah, kemudian bagaimana biasanya saham yang bagus? Bisa kita lihat saham yang bagus itu ada pembeli dan juga ada penjual. Bisa kita lihat untuk yang saham Sido ini teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk buy lot-nya ada, kemudian ask lot-nya juga ada. Artinya di sini ada yang berminat untuk membeli, ada juga yang berminat untuk menjual. Artinya ada transaksi saham tersebut. Bisa kita lihat juga dari grafik ini teman-teman. Harga, kenaikan harga, kemudian penurunan harga. Artinya saham itu hidup ya, tidak seperti saham yang sebat ini, yang mana harganya itu mentok di Rp5.000, tidak ada transaksi sama sekali naik atau turunnya teman-teman. Nah, kemudian kemungkinan terburuknya yaitu sahamnya akan dihapus di pasar modal. Artinya kita akan mengalami kerugian 100% teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk membeli saham yang di harga 5 ribuan ya. Kemudian yang ketiga yaitu masih banyak saham yang bagus ketimbang saham yang harganya 5 ribuan. Nah, untuk kita melihat saham yang bagus, kita bisa melihat di indeks. Nah, di sini ada indeks LQ45 atau indeks yang lainnya. Untuk penjelasan tentang indeks ini sebenarnya itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Nanti untuk linknya ada di deskripsi video ini. Nah, apakah indeks LQ45? Indeks LQ45 merupakan 40 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi atau liquid, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya. Kriteria tersebut diantaranya dapat meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar. 40 emiten tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali. Nah, jadi saham yang masuk di LQ45 ini itu ditetapkan setiap 6 bulan sekali. Artinya saham yang masuk di LQ45 artinya sudah diseleksi ya teman-teman, artinya saham itu bagus. Nah, untuk kita melihat indeks di aplikasi Ajaib itu juga bisa ya teman-teman. Bisa kita lihat di menu cari ini, kemudian kita klik saja indeks. Nah, kemudian di sini nantinya ada indeks LQ45, JEI, IDX HIV 20, IDX 30, ISI dan lain sebagainya. Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton. Nah, kemudian yang terakhir,
Saham yang harganya 5 ribuan itu bisa kita beli kalau yang pertama yaitu masalah. Nah, kalau masalah perusahaannya sudah teratasi, kemudian kita mengetahui masalah dari perusahaan, kemudian perusahaan itu semakin membaik, maka kita bisa membeli saham yang harga 5 ribuan. Kemudian yang kedua yaitu pendapatan. Ketika pendapatan perusahaan itu untung, maka kita bisa membeli saham yang harga 5 ribuan. Kemudian arus kasnya, ketika arus kasnya bagus, maka kita bisa membeli. Kemudian faktor-faktor yang lainnya. Silakan buat teman-teman untuk belajar lagi untuk menganalisis saham yang bagus untuk kita investasikan ya. Nah, kemudian di sini perlu diperhatikan, investasi saham itu mengandung resiko. Jadi jangan sembarangan kalau kita ingin mengalami keuntungan. Oke, jadi mungkin sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.